Kemudian ada yang bertanya lagi, maaf Pak, mau tanya tentang surat LOA diterima oleh kampus. Cara mendapatkan surat itu dari mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Bagi teman-teman calon pendaftar beasiswa S1, S2 maupun S3 dari Beasiswa Pendidikan Indonesia atau BPI, yang bertanya terkait tentang LOA atau Letter of Acceptance. Yang mana di sini bagi teman-teman mungkin banyak sekali yang belum mengetahui ya apa sih yang dimaksud dengan LOA dan bagaimanakah cara untuk mendapatkan Letter of Acceptance dari perguruan tinggi. Seperti contohnya di sini ada salah satu kawan kita yang bertanya, tolong berikan tutorial cara mendapatkan LOA universitas dalam negeri, karena saya tahu untuk mengurus LOA itu harus punya orang yang kenal gitu ya. Kemudian ada yang bertanya lagi, maaf Pak, mau tanya tentang surat LOA diterima oleh kampus. Cara mendapatkan surat itu dari mana ya? Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru terkait tentang pendaftaran beasiswa pendidikan Indonesia, yaitu mengenai LOA unconditional. Nah, terkait tentang LOA unconditional, di sini kita akan melakukan bahasan apa sih itu LOA unconditional, kemudian seperti apa contoh LOA, kemudian apakah LOA itu merupakan syarat wajib untuk mendaftar beasiswa pendidikan Indonesia tahun 2022, dan bagaimanakah cara mendapatkan LOA, serta berapa lamakah LOA keluar. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semua, untuk yang pertama, apa itu LOA unconditional? Nah, LOA itu adalah merupakan singkatan dari Letter of Acceptance, teman-teman. Dari LOA itu kalau dari huruf L nya itu merupakan singkatan dari letter ya, atau diartikan surat. Kemudian O itulah of, kemudian A itulah acceptance atau penerimaan. Dengan kata lain, LOA unconditional adalah sebuah surat pernyataan yang menerangkan pendaftar telah diterima di universitas tujuan tanpa syarat, sehingga calon penerima beasiswa ini nantinya hanya tinggal registrasi ulang saja, teman-teman. Nah, mungkin saja kalau misalkan dari persyaratan teman-teman untuk melakukan pendaftaran di sebuah perguruan tinggi itu ada sertifikat TOEFL misalkan, kemudian ada sertifikat TPA Bappenas, atau mungkin kalau misalkan nggak punya keduanya, tentunya ketika mengikuti seleksi itu akan diberikan tes yang seperti itu ya, dan teman-teman ini lolos, artinya teman-teman ini sudah berhasil dari seluruh rangkaian seleksi dan dinyatakan lulus seleksi, termasuk juga berkas-berkas yang diunggah itu sudah memenuhi syarat. Dan dalam Letter of Acceptance itu tidak ada persyaratan lain yang harus teman-teman penuhi ketika teman-teman sudah dinyatakan diterima di sebuah perguruan tinggi. Nah, selanjutnya seperti apa sih teman-teman untuk contoh LOA? Kira-kira contoh LOA yang dari dalam negeri itu adalah seperti itu, teman. Jadi ada surat keterangan, kemudian ada nomor, tentunya di atasnya ada kop ya, kop perguruan tinggi tertentu. Nah, misalkan seperti ini, panitia seleksi penerimaan mahasiswa baru pasca sarjana program magister S2 Universitas bla 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 menerangkan bahwa berdasarkan pengumuman rektor nomor sekian tentang hasil seleksi tulis dan juga jadwal registrasi periode 2 gelombang 2, calon mahasiswa baru pasca sarjana tanggal sekian ini atas nama siapa, nomor pendaftaran berapa. Di sini dituliskan yaitu diterima, teman-teman. Nah, diterima pada program studi bla bla bla, kemudian universitas bla bla. Nah, ini adalah sudah dapat dikatakan sebagai LOA ya, atau Letter of Acceptance, yaitu surat keterangan yang menerangkan bahwa seseorang itu sudah diterima di sebuah perguruan tinggi tujuan. Berikutnya, apakah LOA itu merupakan syarat wajib untuk mendaftar BPI tahun 2022? Nah, di sini untuk mendapatkan Letter of Acceptance ini, apakah kita itu harus mengikuti proses seleksi pada sebuah perguruan tinggi yang dituju? Ketika teman-teman memutuskan untuk mencari pembiayaan beasiswa untuk melanjutkan studinya, maka teman-teman ketika masuk ke beasiswa.kemdikbud.go.id, selanjutnya teman-teman bisa cek pada bagian program. Maka di sini itu kira-kira program apakah yang dibuka ya, program apa saja yang sedang dibuka dan yang menjadi peminatan dari teman-teman ini kira-kira bidang apa. Kemudian teman-teman bisa cek pada bagian informasi. Selanjutnya di sini teman-teman bisa memilih ya pada bagian mana yang menjadi minatnya. Kemudian teman-teman tuh backgroundnya dari mana. Misalkan di sini adalah sebagai seorang guru
Misalkan teman-teman ini adalah lulusan S1 yang ingin mencari beasiswa S2 ya, dengan jenis beasiswa misalkan di sini adalah untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Maka teman-teman pelajari dulu terkait tentang LOA yang diminta ya. Nah, di sini kalian cek dulu untuk list perguruan tinggi dan prodi dalam negeri yang dibiayai oleh BPI ini ya. Ini adalah daftar nama perguruan tingginya. Kemudian teman-teman ingin mencari lokasi yang terdekat dengan rumah misalkan. Nah, di sini kalian bisa ketikkan juga dengan kata kunci yang ada di sini. Misalkan kalau di daerah kami ini adalah mungkin di Surakarta ya. Ada nggak sih di Surakarta? Nah, seperti itu. Kita bisa ketikkan. Nah, misalkan di sini Universitas 11 Maret gitu ya. Jadi sebelum kita berusaha untuk mendapatkan LOA, itu kita cari dulu kira-kira kita itu ingin mendaftarnya itu di mana. Kalau misalkan kita cek di sini, kalau di UNS nih ada prodinya adalah ini teman-teman, yaitu untuk S2, akuntansi, pendidikan bahasa dan seterusnya. Nah, kemudian untuk mendapatkan LOA ini sebagai persyaratan, ini kalian bisa cek ya untuk SPMB-nya. Nah, di sini untuk S2 ini kalian teman-teman bisa cek pada bagian SPMB uns.ac.id, dan kalian bisa cek pada bagian pasca sarjana, kemudian cek juga pada bagian informasi jadwal. Tentunya nanti untuk mendapatkan LOA dari masing-masing perguruan tinggi itu akan ada mungkin perbedaan ya, tergantung dari kebijakan masing-masing perguruan tinggi yang teman-teman ingin daftar. Dan juga menentukan juga untuk teman-teman melakukan pendaftaran dan mendapatkan LOA, surat keterangan bahwa teman-teman diterima. Itulah misalkan di sini ingin mendaftar S2, maka teman-teman bisa klik pada bagian tab ini, kemudian kalian scroll ke bawah informasi yang dibaca. Selanjutnya di sini teman-teman bisa cek juga yaitu untuk prosedur pendaftaran. Nah, ini adalah kalian bisa mencermati di masing-masing perguruan tinggi yang ingin dituju untuk syarat-syaratnya. Pastikan juga untuk program studinya ini adalah sesuai dengan yang teman-teman tuju ya, dan dibiayai oleh BPI. Setelah teman-teman di sini mengikuti dan melaksanakan seluruh prosedur pendaftaran untuk mengikuti seleksi administrasi, maka teman-teman nanti akan diminta untuk mengikuti seleksi berikutnya ya, setelah dinyatakan lulus seleksi administrasi. Maka di sini nanti teman-teman akan mendapatkan materi tes ya sebagai dasar pertimbangan penerimaan, dan nanti akan ada pengumuman. Jadi untuk materi tesnya ini adalah teman-teman mengikuti tes potensi akademik atau TPA, kemudian bahasa Inggris. Ini kalau misalkan teman-teman sudah punya sertifikat TOEFL ini tidak perlu ya, yang memenuhi syarat. Kemudian ada tes wawancara teman-teman. Jadi sebagai contoh untuk misalkan di perguruan tinggi ini, maka nanti yang menjadi dasar pertimbangan penerimaan ini adalah yang nanti menentukan untuk mendapatkan LOA. Ini adalah hasil evaluasi dokumen, kemudian IPK, akreditasi prodi, nilai TPA, dan juga nilai bahasa Inggris. Kemudian teman-teman nanti bisa cek juga ketika teman-teman sudah melakukan pendaftaran, kalian harus cermati juga terkait tentang periode pendaftaran yang dibuka pada perguruan tinggi tertentu. Apakah masa pendaftaran sampai pengumuman ini nanti nuntut ya untuk kita sebagai bahan untuk mendaftar di BPI. Kalau misalkan kita lihat pada buku panduan resmi dari BPI, maka untuk jadwal pendaftaran ini adalah nanti tanggal 11 April sampai 30 Juni 2022. Jadi kalau misalkan di sini pendaftarannya sampai 30 Juni dan kemudian kita cek pada salah satu perguruan tinggi, misalkan di sini untuk pendaftarannya ini adalah kan 29 Maret sampai 13 Mei ya. Kemudian di sini teman-teman bisa cek pada bagian pengumuman. Nah, tentunya nanti kita bisa mendapatkan LOA itu adalah ketika kita sudah diumumkan ya. Nah, di sini misalkan nanti untuk periode 1 ini nanti pengumumannya tanggal 23 Juni 2022, dan di sini kalau misalkan disinkronkan ketika kita cek untuk periode pendaftaran ini adalah maksimal 30 Juni, ini sudah teman-teman bisa kejar ya. Jadi setelah teman-teman dinyatakan lulus seleksi pada saat tanggal 23 Juni ini, maka nanti selang berdasarkan pengalaman selang 2 hari atau 3 hari setelah pengumuman, teman-teman bisa menghubungi bagian panitia untuk mendapatkan letter of acceptance-nya teman-teman. Jadi itu adalah merupakan cara untuk mendapatkan letter of acceptance, itu adalah seperti itu. Jadi ada yang melalui mekanisme pendaftaran dan juga seleksi seperti ini. Ada juga mungkin di beberapa perguruan tinggi itu adalah hanya mungkin sekedar mengirimkan berkas, kemudian menulis IC dan lain sebagainya. Selanjutnya, kira-kira apakah letter of acceptance atau LOA ini merupakan syarat wajib untuk melakukan pendaftaran ke BPI 2022?
Mengingat untuk mendaftar LPDP itu ada yang belum memiliki LOA ya, artinya di sana itu hanya opsional teman. Nah, apakah untuk mendaftar beasiswa pendidikan Indonesia atau BPI ini kita harus memiliki LOA dulu dari perguruan tinggi? Nah, sekarang kita coba buka ya buku panduan pendaftaran beasiswa pendidikan Indonesia atau BPI bergelar tahun 2022. Nah, di sini kita cermati dari persyaratan pendaftaran atau penerima, teman-teman. Nah, di sini sebagai persyaratan umum ya. Untuk persyaratan umum ini adalah ada kata-kata LOA. Kita cek pada poin C, yaitu memiliki bukti LOA unconditional atau surat tanda diterima tanpa syarat sesuai program studi dan perguruan tinggi tujuan. Selanjutnya ketika kita cek pada bagian unggahan dokumen ketika teman-teman melakukan pendaftaran di sistem BPI, dan ketika kita ingin mengisi atau mengunggah pada bagian dokumen, nah di sini yang wajib diisi dan diupload ini kan yang di sini ada bintang merahnya ya. Pas foto ini wajib, KTP ini juga wajib. Kemudian ijazah asli legalisir ini wajib. Kemudian di sini ada LOA unconditional atau keterangan diterima di perguruan tinggi. Ini sifatnya adalah wajib, teman. Jadi di sini dapat dipastikan untuk mendaftar BPI ini adalah wajib memiliki LOA. Dan kalau misalkan kita belum memiliki LOA, kita dipastikan tidak akan bisa melanjutkan pendaftaran ya, dikarenakan di sini nanti tidak ada berkas yang kita upload. Kalau misalkan di sini kita nggak upload berkas LOA, maka kita nggak akan bisa melanjutkan pendaftaran. Artinya di sini ketika kita klik pada konfirmasi berkas, maka pada bagian keterangan di LOA atau letter of acceptance, maka di sini nanti kita nggak akan bisa lanjut submit, teman-teman. Kira-kira seperti itulah, teman-teman, untuk pembahasan terkait tentang LOA unconditional sebagai salah satu persyaratan wajib bagi teman-teman yang ingin mendaftar beasiswa pendidikan Indonesia. Salam sukses, semoga teman-teman diterima semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.